Shalom saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berhenti mengeluh, stop complaining. Orang yang tidak tahu berterima kasih, salah satu cirinya itu selalu komplain. Sudah dibantu, masih ngeluh. Udah dikasih, masih bilang kurang. Tuhan itu jengkel sama bangsa Israel. Kita tahu dalam kejadian ketika bangsa Israel pergi dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Bangsa Israel terus mengeluh, terus komplain. Meskipun Tuhan selalu menyertai mereka dengan berbagai tanda yang ajaib. Tuhan telah mengeluarkan mereka dari penindasan di Mesir, menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di padang gurun. Menyertai mereka dengan menyediakan burung puyuh, mana, tiang awan, tiang api, membelah laut merah, dan masih banyak lagi. Saya mau ajak Anda flashback sedikit tentang cerita bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21 dikatakan gini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ajaib banget. Kita yang hidup hari ini, kita nggak ngalamin seperti yang bangsa Israel alamin. Bagaimana mereka bisa melihat Tuhan sendiri yang maha kuasa menyertai mereka di padang gurun dengan berjalan dalam rupa tiang awan dan tiang api. Dalam Keluaran 16 ayat yang ke-12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Keren banget penyediaan Tuhan. Kalau kita suka bercanda dan bilang gini, duit gak jatuh dari langit, saya mau kasih tahu, penyediaan Tuhan untuk makan mereka sungguh-sungguh jatuh dari langit. Bangsa Israel kenyang dengan roti berupa mana, katanya dari embun di pagi hari, dan juga burung puyuh yang jadi daging di malam hari. Betapa kerennya penyertaan Tuhan, segitu ajaib dan luar biasanya. Mari kita lihat lagi dalam Yosua 4 ayat 23. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu taat kepada Tuhan Allahmu. Kalau ada orang yang gak percaya bahwa Tuhan itu ada, saya bingung, karena kejadian yang luar biasa ini, Tuhan yang maha kuasa, sang pencipta alam semesta, dia sendiri yang menyatakan dirinya dengan begitu hebatnya. Di tengah-tengah bangsa Israel, Tuhan tidak hanya menjatuhkan burung puyuh sebagai makanan atau mengubah embun jadi roti bagi mereka. Tuhan juga berjalan di depan bangsa Israel sebagai tiang awan dan tiang api. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan membuat mujizat membelah laut merah menjadi permukaan yang kering untuk dilewati oleh bangsa ini. Dan bagaimana para serdadu Mesir, kemudian kereta kuda Firaun, semuanya mati di dalam terjangan ombak ketika laut itu menutup kembali. Betapa dahsyatnya Tuhan dan terlalu luar biasa. Betapa beruntungnya bangsa Israel, karena mereka melihat sendiri dan mereka ngalami Tuhan sedahsyat itu. Kita yang hari ini hidup, kita hanya bisa berdoa dan beriman. Meskipun saya yakin dalam hidup kita orang percaya, kita juga mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Seperti saya sendiri, bagaimana mungkin seorang Henny Kristianus, Yohanes Kristianus, kami hanya pendeta kecil, bisa dipercaya Tuhan kasih makan ribuan anak di Indonesia. Kalau bukan Tuhan itu siapa? Tapi saya mau katakan gini, bangsa Israel ini spesial banget. Mereka ngalamin Tuhan sungguh-sungguh dengan begitu hebatnya. Tapi berkali-kali mereka membuat Tuhan itu marah. Dalam Bilangan 11 ayat yang pertama, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalahlah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ada lagi dalam Bilangan 14 ayat yang ke-27.
Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Tuhan tuh capek dengan keluhan, sungut-sungut, komplain dari bangsa Israel yang udah melihat begitu dahsyatnya penyertaan Tuhan, tapi tetap aja mereka komplain. Ini tadi saya bilang, orang yang tidak tahu berterima kasih, ciri-cirinya itu gini, selalu ngeluh meski udah dibantu, selalu komplain, ada aja yang kurang, selalu negatif, responnya, komennya always negatif. Bayangin, mereka bersungut-sungut di depan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Bayangin, mereka nggak senang dengan keadaan di padang gurun, mungkin panas, saya kebayang ya. Dan yang lebih dahsyat gini, mereka mulai bosen sama makanan yang Tuhan kasih ke mereka. Mari kita lihat dalam Bilangan 21 ayat ke-5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Astaga. Ayat ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Mari belajar sama-sama dari kesalahan bangsa Israel. Kita yang hidup hari ini, kita pasti ngarepin Tuhan tuh benar-benar menampakkan dirinya kepada kita. Lalu kita pikir kita akan jadi orang percaya yang lebih beriman. Kenyataannya bangsa Israel, mereka lihat penyertaan Tuhan segitu dahsyatnya, keajaiban Tuhan di depan mata, tetap aja ngeluh gak karu-karuan. Bahkan berani marah sama Musa dan kepada Tuhan, dan bilang muak sama makanan hambar. Jadi saya langsung ngebayang, oh, roti mana itu berarti hambar. Iyalah ya, di padang gurun, burung puyuh jatuh mereka bakar, mungkin gak ada garam, gak ada lada gitu kan. Tapi, bisa makan daging tiap hari tuh apa gak luar biasa? Mereka ngeluh dan ngeluh, mereka bersungut-sungut. Dan berkali-kali mereka bikin Tuhan jengkel dan marah sama mereka. Saya mau kasih tahu, bukankah kita juga seringkali bersungut-sungut sama Tuhan, kita ngomel sama Tuhan, kita ngeluh tentang hidup kita gak mengucap syukur. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tuh gak suka dengar sungut-sungut kita. Tuhan tuh gak suka dengar kita tuh ngeluh. Karena itu berhentilah mengeluh. Stop complaining. Jangan suka bilang, aduh nasib buruk, aduh hidup gue susah. Berhenti mengeluh. Jangan mulai komplain tentang apa yang kita gak bisa miliki, tapi mari syukuri apa yang Tuhan sediakan hari ini. Mari belajar dari bangsa Israel. Mereka gak cuma gak tahu berterima kasih, mereka gak cuma sering mengeluh, mereka malah kurang ajar sama Tuhan dan Musa, tapi mereka juga malah tidak setia. Sudah dibela masih gak setia. 2 Raja-Raja 17 ayat 9. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Jadi mereka masih menyembah berhala. Mereka juga satu kali kumpulin semua emas, perhiasan, mereka lebur, mereka bikin patung ini, patung itu, mereka sembah lembu dan sebagainya. Tuhan marah sama mereka. Mereka gak ada takutnya sama Tuhan. Sama seperti kita. Tuhan udah nolong kita, Tuhan udah berkati kita, tapi kita gak tahu berterima kasih. Kita masih komplain dan kita gak setia sama Tuhan. Tahukah Anda bahwa kita tuh punya Tuhan yang pencemburu? Ulangan 4 ayat 24 berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kita punya Tuhan yang cemburu. Jangan sampai kita mengasihi siapapun atau apapun lebih daripada Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, bahwa selain Dia tidak ada yang lain. Saya mau ingatkan bagi Anda yang mungkin suka komplain, suka ngeluh tentang hidupmu, hey, hati-hati, jangan sampai Tuhan menjawab sesuai dengan keluhanmu. Jangan sampai Tuhan menjawab sesuai dengan sungut-sungut kita. Mari kita belajar dari Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku.
Akibat bangsa Israel terus menggerutu, terus bersungut-sungut, terus mengeluh, dan bahkan tidak setia sama Tuhan, maka banyak dari bangsa Israel yang akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun. Tuhan sudah terlalu marah sama mereka. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara sungut-sungut kita, jangan sampai kita terlalu sering komplain sama Tuhan, kita nggak masuk tanah perjanjian. Kita nggak menuai janji Tuhan dalam hidup kita. Berhenti mengeluh. Jadilah manusia yang tahu bersyukur. Saya tiap hari bilang thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut saya waktu saya bangun tidur. Setengah-tengah hari saya bilang thank you Lord, thank you Jesus. Dengar baik, berhenti mengeluh. Waktu keadaanmu lagi gak baik, jangan mengeluh tapi bersyukur. Katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ketika keadaanmu sedang gak enak, sebenarnya gak cukup, tapi engkau berkata, terima kasih Tuhan. Engkau lagi ditekan banyak masalah, engkau gak tahu jalan keluarnya. Jangan mengeluh, tapi bersyukur. Saya percaya bersyukur adalah kunci mujizat dan kekuatan dalam hidup kita. Saya mau kasih contoh beberapa kejadian dalam hidup orang-orang yang sudah dibantu masih ngeluh. Contoh, doa sama Tuhan, minta kerjaan. Tuhan kasih kerjaan, tapi ketika ditawarin kerjaan sama orang, ngeluh. Gak mau kerjain itu kan bau. Satu kali kami pernah mau bantu orang. Kami bilang gini, orang ini datang ke kami, dia butuh kerjaan, dan kami katakan gini, kami butuh orang untuk dilatih pelihara ayam petelur. Karena anak-anak kami di center-center kami tuh butuh makan, jadi kami ingin bisa memelihara ayam petelur. Bisa nggak kerja sama kami, nanti dilatih, terus kamu bikin di NTT atau di mana? Orang ini bilang, aduh, nggak deh, kandang ayam bau. Doa, puasa, Tuhan, saya butuh kerjaan. Sekalinya mau dikasih kerjaan, nggak mau, kerja itu bau. Akhirnya datang lagi, minta kerjaan, dikasih kerjaan, bilangnya apa? Aduh, terlalu berat, nggak sanggup, saya fisiknya nggak kuat. Ditawarin kerjaan, aduh nggak mampu, aduh gajinya kekecilan. Komplain. Banyak orang doa sama Tuhan, tapi begitu Tuhan jawab, komplainnya kebanyakan. Bosnya galak, bosnya pelit, bosnya rese, gajinya kecil, aduh capek, kerjanya berat, kerjaannya susah, tempat kerjanya jauh lagi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari ini. Tapi kalau kita bisa dapat pekerjaan, saya mau katakan ini, bersyukur. Jangan mengeluh. Banyak orang minta doa sama Tuhan. Tuhan berkati aku. Dikasih kerjaan, kerjanya gak benar. Dikasih proyek sama orang, nipu. Kerjanya gak bagus. Aduh, proyek sepi. Doa sama Tuhan, Tuhan kirim proyek, tapi ngerjainnya gak benar. Orang kecewa, gak balik lagi. Tuhan jawab sebenarnya doa kita, tapi kembali lagi kepada attitude kita sendiri dalam bekerja. Kita suka bilang duit gak jatuh dari langit. Betul, Tuhan kasih kita berkat untuk kita bisa menghidupi hidup kita. Kita sendiri yang harus mengerjakannya dengan setia. Banyak orang yang pikir Tuhan gak jawab doanya. Sebenarnya Tuhan jawab dengan cara lain. Cuma kita yang gak setia kadang-kadang. Kita yang kebanyakan komplain, kebanyakan mau. Kita punya standar kita. Yang saya cerita nih serius banget. Saya ketemu orang yang datang ke kami, minta gaji tinggi sekali. Saya mau kasih tahu gini, kalau Anda kerja di sebuah tempat,
boleh aja punya standar buat diri Anda, tapi saya kasih tahu, lebih baik Anda tunjukkan dulu kemampuan Anda sebelum Anda menyampaikan tuntutan Anda. Sebaiknya kita belajar setia dalam perkara kecil, karena firman Tuhan bilang gini, orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Kalau kita minta gaji tinggi, pastikan kita bisa nunjukin prestasi. Kebanyakan orang itu overestimate themselves. Maunya gaji tinggi, tapi kerja nggak mampu. Lucu sekali. Ada lagi. Kayak Tuhan tadi udah berkati bangsa Israel, mereka malah nyakitin hati Tuhan. Malah bikin korban-korban persembahan buat dewa-dewa mereka, buat Allah-Allah mereka. Sudah dibaikin, malah nyakitin. Air susu dibalas air tuba, peribahasanya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ada orang tuh yang sebenarnya Tuhan kirim orang-orang baik dalam hidup mereka untuk nolong mereka. Tapi instead of doing good, mereka malah balas kebaikan orang dengan kejahatan. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata dalam Amsal 17:13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan. Orang yang melakukan kebajikan bagi kita, dia akan nuai kebajikan dari Tuhan. Tapi kalau kita balas kebajikan orang itu dengan kejahatan, dengar, kita yang akan menuai kejahatan juga. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Sebaliknya, kalau Anda sudah berbuat baik sama orang dan orang balas kebaikan Anda dengan kejahatan, jangan marah. Firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Supaya gini, ketika Anda menabur kebaikan, Anda harusnya menuai kebaikan. Tapi kalau Anda kecewa, kemudian Anda berbalik jahat sama orang, Anda akan menuai sebaliknya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan. Ada anak-anak muda jomblo yang desperate cari jodoh. Mereka doa minta pasangan hidup sama Tuhan. Dikirim jodoh sama Tuhan, komplain. Kurang cakep, kurang kaya, kurang berwibawa. Waduh, ceweknya cerewet, suka ngatur. Aduh, cowoknya cuek, kurang perhatian. Ada lagi, kurang tinggi, kurang keren, kurang putih. Komplainnya banyak. Well, Tuhan gak jawab doa kita dengan standar kita. Tuhan jawab doa kita dengan standar Tuhan. Tapi seringkali standar kita tuh gak masuk akal. Dengar baik. Satu kali saya punya teman. Dia jomblo dan kenapa dia jomblo lama sekali? Karena dia punya standar tuh luar biasa. Dia cari cewek tuh harus yang super duper cantik. Masalahnya gini, cewek cantik itu harganya juga cantik. Sementara teman saya ini nggak terlalu kaya. Susah cari jodoh karena milih. Satu kali dia dapat cewek yang cantik banget, tapi nggak bisa kerja. Udah tahu ceritanya kalau nikah cewek ini bakal ngandelin hidup dari dia. Sanggup berapa setiap bulannya? Kan gitu pertanyaannya. Tapi puji Tuhan akhirnya mereka nggak jadi nikah. Kemudian dia ketemu dengan seorang wanita nggak terlalu cantik, tapi baik. Dan luar biasa, mereka nikah. Dan cewek ini rajinnya minta ampun. Di masa sulit, di masa pandemi, di saat sang suami teman saya ini gak bisa menghasilkan, istrinya jadi pahlawan. Bukankah banyak wanita-wanita di masa pandemi ini jadi pahlawan yang menyelamatkan keluarganya? Saya bangga sama para wanita. Wanita-wanita hebat dan wanita-wanita kuat yang menjadi penopang suami, yang menyelamatkan rumah tangga, yang meskipun menghasilkan tapi gak membuat suaminya kecil hati. Kita wanita hebat, Tuhan bangkitkan di masa-masa sulit ini. Istri teman saya ini yang akhirnya meskipun suaminya gak bisa menghasilkan, dia gak komplain. Dia kerja, suaminya bisa makan. Saya bilang, saya tarik satu pelajaran. Kalau dulu teman saya ini pakai ukuran dia harus dapat
wanita yang cantik jelita. Sementara yang cantik-cantik itu nggak mau kerja. Mau jadi rumah tangga, sosialita. Asal berani berapa gitu kan. Nah sementara yang akhirnya dia nikah ini nggak terlalu cantik, tapi akhirnya menyelamatkan dia di masa sulit. Saya mau kasih tahu, standarnya Tuhan itu selalu lebih baik. Kita sebagai manusia yang selalu pakai mata. Kita pakai ukuran kita. Sementara kita nggak tahu apa yang sebenarnya yang terbaik buat kita. Kita itu cuma bisa lihat sejauh mata memandang, tapi Tuhan itu bisa melihat sampai akhir hidup kita. Jangan komplain dengan keadaanmu hari ini. Bukankah Tuhan sudah sangat-sangat baik dalam hidup kita? Jangan terus mengeluh untuk hal-hal yang kita mungkin gak bisa miliki. Syukuri apa yang kita bisa nikmati hari ini. Count your blessing. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Oh enak ya. Enak tuh jadi istrinya dia, enak tuh jadi suaminya dia. No, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tiap orang punya berkatnya sendiri. Kalau kita bisa belajar mengucap syukur, kita akan bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Berhenti mengeluh. Waktu kita menghadapi masa-masa sulit, mudah sekali kita bilang, capek, susah. Tapi saya mau ajak saudara, mari berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Pakai mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Bawa korban syukurmu. Meskipun engkau sedih, tapi katakan terima kasih. Saya percaya Tuhan akan tergerak. Tuhan akan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang selalu mengucap syukur. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami gak mau jadi bangsa yang selalu bersungut-sungut, yang membuat Tuhan marah. Tuhan, kami bersyukur buat setiap keajaiban yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami mau jadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Bapa, hamba-Mu berdoa, berkati Tuhan anak-anak-Mu, buka mata hati mereka, supaya mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Dan makan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami semua. Bapa, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah masa sulit, mereka tetap menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Mereka nggak patah semangat, mereka nggak menyerah. Mereka akan melihat penyediaan Tuhan itu luar biasa. Terima kasih, kami percaya setelah pandemi ini selesai, semua berkat yang mereka mungkin pikir sudah hilang, Tuhan kembalikan berkali lipat dalam hidup mereka. Sembuhkan yang sakit Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.